Moyako Konoe, seorang cegil stunting berotak kanjut yang mengira bahwa adik laki-lakinya, yaitu si Akira, selalu berusaha melakukan segala sesuatu untuk menghamilinya. Setiap hari, kehidupan damai Akira selalu diwarnai dengan Moyako yang menuduhnya sebagai wibu cabul penyuka tobrut. Di sebuah pagi yang indah di rumah keluarga Fufufafa, Moyako yang sedang membuat sarapan tidak lupa menyapa Akira dengan sebutan Mister Kanjut. 10 tahun yang lalu, ketika bermain bersama, Akira yang masih kecil memberitahu Moyako bahwa dia ingin menikahinya. Di mana saat itulah si Moyako ini mulai merasa bahwa si Akira merupakan seorang bocah mesum yang terobsesi dengan dirinya. Ketika bertanya kepada Akira mau makan apa hari ini, karena Akira menjawab apa saja boleh saat belanja, Moyako mengira bahwa Akira sudah menganggapnya seperti istrinya dan bahkan si dia sampai berpikir orang-orang melihat mereka berdua seperti pasangan. Dipuji karena makanannya sangat enak, Moyako malah mengira Akira mau melamarnya sehingga si dia marah-marah sendiri. Beralih ke sekolah di mana Kasumi yang merupakan teman masa kecil Moyako mengatakan bahwa dia sangat tidak waras sebab selalu mengatakan yang aneh-aneh tentang Akira. そりゃツッコミにキレがない日も出てくるよ。 Namanya juga otak kanjut, Moyako mencoba meyakinkan Kasumi bahwa semua perkataannya itu benar, di mana Moyako lanjut menceritakan Akira yang selalu menjilati sikat gigi miliknya ketika dia masih tidur. Karena tentu si Kasumi yang masih waras selalu membela Akira. Moyako malah mengira bahwa Kasumi sudah menjadi budak sosis hitam panjang besar milik Akira yang sebentar lagi akan dia jadikan pabrik pembuatan bayi. Ketika sedang istirahat, Kasumi mengajak Akira untuk makan siang bersama mereka yang tentu ini membuat Moyako berpikir bahwa semua orang memandang mereka berdua sebagai kelinci peliharaan Akira. Karena dari tadi tidak dimakan-makan, Akira mengingatkan Moyako untuk cepat makan sebab istirahat akan segera selesai. Sementara si Kasumi menyarankan agar Moyako berbagi bekal dengan Akira. Jika tidak bisa habis, si dia malah langsung menelannya dengan sekali kunyah. Sepulang sekolah, Moyako mengajak Akira untuk pulang bersama yang karena Akira malu dengan temannya, makanya dia menjaga jarak. Namun tentu, karena otaknya sudah kelewat jenius, Moyako mengira bahwa Akira sengaja berjalan di belakang untuk melihat pantat giat miliknya. Melihat si Moyako yang tiba-tiba bertingkah aneh, Akira bertanya apa yang terjadi, di mana si dia malah memukul dengan tas sambil memanggilnya mesum. Untuk menjelaskan kesalahpahaman ini kepada orang lain, Akira mengatakan bahwa dia merupakan adiknya sambil membantu Moyako menggendong tas miliknya. Sepulang ke rumah, karena susu ini hampir kadaluarsa, Akira menyarankan untuk segera dihabiskan agar tidak mubazir, yang dimana ketika Akira meminta segelas susu, si Moyako malah membayangkan dirinya menjadi sapi yang menghasilkan semua susu itu. Malam hari, ketika menyiapkan air mandi, Akira yang sedang main FF meminta Moyako untuk duluan sebab sedang adu mekanik melawan Zilong. Sedang buka baju, Moyako malah mengira Akira sengaja menyuruhnya duluan sebab ingin mengintip. Mengunci pintu, lalu berendam sambil mengingat masa kecil ketika mandi bersama. Moyako malah lanjut kepikiran bahwa tujuan Akira sebenarnya adalah untuk meminum air bekas mandi miliknya. Setelah mencicipinya sendiri, ternyata rasanya lumayan enak, sehingga Moyako langsung pergi memberikan segelas air bekas mandi miliknya ini kepada Akira. Esok harinya, karena kehabisan sampo, Akira bertanya apakah masih ada yang lain, di mana ketika Moyako mengambilkannya, si dia malah berpikir bahwa Akira yang sedang bugil sudah bersiap di balik pintu untuk menabrakkan sosis hitam panjang besar miliknya. Meletakkannya di sebelah pintu, Akira meminta untuk diantarkan ke dalam sebab si dia mager, sehingga Moyako berjalan ke belakang dan bahkan sampai memakai penutup mata, yang karena itulah si Moyako terpeleset sabun mandi sehingga jatuh ke bak mandi. Esok hari, ketika sedang sarapan, Akira tidak sengaja menumpahkan kopi ke atas celananya, di mana Moyako yang ingin membantu mengelap langsung tidak waras lagi dengan mengira bahwa Akira sengaja melakukannya. Mengambil serbet itu dan mengelapnya sendiri, Moyako menjadi lega, namun karena Akira mau ganti celana di sini, si Moyako malah berkata bahwa dia belum siap dan langsung meminta Akira untuk ganti celana di kamar mandi.
何してらっしゃるの？ Di sekolah terlihat seorang siswi bernama Saiki sedang dimarahi oleh Pak Guru sebab pakaiannya tidak pantas, di mana Moyako juga menawarkan diri untuk dihukum sebab pakaiannya juga seperti itu. Namun karena Moyako merupakan murid berprestasi, si aki-aki kurang ajar ini terpaksa membiarkan mereka pergi. Setelahnya, seperti biasa, Moyako menceritakan kelakuan adiknya yang selalu mengandus-andus rambutnya di pagi hari. Karena baru bertemu, Saiki langsung percaya 髪の匂いを至近距離で嗅ぎまくる。 di mana beralih ke salah satu teman berotak kanjut Akira yang sangat ingin mempunyai kakak seksi seperti Moyako. Si kanjut kemudian dihempaskan oleh Saiki sehingga dia pun kembali tertib. Setelahnya, seorang siswi bernama Brisa yang terkenal rakus dan suka kehabisan duit sedang tantrum sendiri di mana ketika Moyako dan Kasumi menghampiri, terlihat Akira yang sedang minum jus. Mereka memperhatikan sebab Akira merah pipinya karena ketiduran di kelas. Namun tentu Moyako malah mengatakan bahwa itu karena Akira selalu mengelus-eluskan komuknya ke foto miliknya. Sementara si cekil rambut kuning ini mengira bahwa Akira menjilati foto itu. Sementara mereka berdua berdebat, Kasumi yang merupakan manusia waras satu-satunya cuma bisa memperhatikan. スリスリバラバラチュッチュどっちまで。 Beralih ke pelajaran memasak, di mana Moyako memberikan kue buatan miliknya kepada Akira dengan Saeki yang diam-diam memata-matainya. Karena kuenya ada yang berbentuk hati, Moyako yang otaknya kelebihan pun ingin mengambil kue itu kembali, sehingga itu malah terjatuh ke lantai. せっかく上手に作れたのに。 Mumpung belum 1 minggu, Akira mengambil kue itu kembali lalu memakannya. Sepulang sekolah, si cekil-cekil kecil ini mengajak mereka berdua berkumpul bersama Akira agar dia bisa waras. Namun, itu malah membuat si Moyako berpikir bahwa Akira akan membentuk geng beranggotakan wibu cabul sepertinya. あねぶなんだそれ。 Sepulang sekolah, ujung-ujungnya mereka menonton bola bersama sementara yang lain mengomongin sepak bola. Moyako malah mengira bahwa mereka sedang membicarakan hal-hal aneh cabul menggunakan kode rahasia. もやこ詳しく教えてあげるからさ。 Liburan musim panas telah tiba, di mana sebagai persiapan, Moyako dan teman-teman membeli bikini yang karena Saiki tidak ingin pabrik besarnya kelihatan, si Brisa menyarankan agar dia memakai seragam olahraga sekolah saja. Karena beberapa alasan, mereka mengajak Akira ke tempat ini sehingga sambil menunggu, Akira pergi ke warung kopi terlebih dahulu. Saat mereka sedang mencoba bikini, walaupun Akira sedang pergi, si Moyako mengira bahwa Akira cuma sembunyi dan akan langsung datang ketika dia sedang berganti. Meminta bantuan Kasumi, si dia malah lanjut meminta bantuan Akira sehingga orangnya malah jadi kesini. Kaget sampai handphonenya jatuh, itu malah membuat Akira terpeleset sehingga menabrak pabrik besar miliknya. Setelahnya, Moyako membantu Brisa bekerja di kafe sebagai seorang maid yang ternyata si Akira berkunjung ke tempat ini bersama Kasumi. Ketika Akira memesan omelet, Moyako yang seharusnya menulis kata-kata I love you di atas makanan itu malah menyemprotkan semua isi sausnya. ドジっ子もやちゃん水おかわり。 Kembali ke rumah di mana Moyako yang mau pipis tidak mau ke toilet sebab ketika dia dan Akira menonton film horor bersama, dia yang ketakutan berujung menabrakkan pabriknya ke arah Akira. Rasa takut ini diperparah dengan hujan petir yang karena sudah mau mengalir dan tidak tahan lagi. Dia pun terpaksa pergi ke toilet. Mendengar suara aneh, dia mengira bahwa Akira sedang merencanakan sesuatu yang sangat cabul sehingga ketika Akira keluar dari sana, si dia malah kaget melihat Moyako yang pingsan di depan pintu. Esok harinya di pantai, para cekil berhasil mencuri perhatian semua musang birahi di pantai ini saking seksinya. やはり準備運動しなさい。硬いこと言うなよ、もやね。 Lanjut bermain air, Moyako lagi-lagi berpikiran bahwa Akira akan sengaja tenggelam agar bisa mendapatkan napas buatan darinya. Sehingga ketika Akira dilempar, Moyako langsung datang yang malah berakhir seperti ini. Setelahnya, Akira yang mau membeli makanan di warung bersama Saiki bertemu teman sekelas yaitu Fukuyama. Ketika sedang mengobrol, ada seorang bocil tidak sengaja menabrak Saiki sampai bajunya ketumpahan saus sehingga ini membuat Fukuyama mulai membayangkan yang aneh-aneh. Merendang pala mesumnya sampai ke India. Mereka lanjut bermain memukul semangka yang karena Moyako lagi-lagi berpikir aneh-aneh tentang Akira, dia pun malah ingin menonjok kepalanya. Malam harinya, mereka pun menyalakan kembang api bersama di mana ini juga menjadi akhir dari cerita ini. オッケー。